Anda sama sekali kan masih ada. Iya sih Pak. Tapi benar juga saya memang ya gimana ya. Andekan kita nggak ikut juga, kalau semuanya ikut kita nggak ikut kan aneh juga nanti. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita juga yang kena loh. Kok kamu divaksinasi nggak mau sekarang? Anda sama sekali. Anda. Iya Ya. iya. Oke. Dulu Oke, lucunya kan gitu. Dulu banyak yang nggak mau vaksinasi. Sekarang yang nggak mau vaksinasi dulu itu nggak didaftar, marah dia. Loh kok saya nggak didaftar katanya. Nah, dulu katanya lu nggak mau. Ya, ya. sekarang Saya marah kira ya. itu karakter kita lah, manusia begitulah. Bukan hanya Indonesia Pak ya, kayaknya di mana-mana gitu ya. Mungkin nanti ada di dalam mindset itu ya. Benar Pak, itu masalah mindset. Oke, mungkin kita mulai aja ya, biar kita nggak buang-buang waktu sambil nanti teman-teman yang join belakangan kita saya approve lah dari sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkesempatan ya untuk berdialog lagi mengenai sebuah buku yang menurut saya bagus sekali, dan memang nggak menurut saya aja sih, menurut banyak orang yang sudah mengomentari gitu ya, itu termasuk buku yang sangat bagus dan topiknya mengenai suatu perubahan ya sebetulnya. Baik, sebelum kita ke sana mungkin ada baiknya saya sedikit memberi sedikit gambaran ya, artinya supaya teman-teman, soalnya ada juga beberapa yang baru hari ini join gitu. Jadi sebetulnya bedah buku bisnis ini tujuannya untuk kita bersama-sama menyukai buku gitu ya. Artinya mengambil hikmah dari buku, tentunya untuk kita praktekkan dalam keseharian kita dan juga dalam profesi kita, apapun itu profesi kita, baik itu kita bisnis maupun kita sebagai pekerja gitu ya. Jadi ini suatu forum untuk diskusi kita, dan memang setiap pekan itu kita ambil topik satu buku gitu, dan ini perjalanan kita ya udah 14 pekan pertama kita membahas buku-buku ini ya sampai macam-macam ini topiknya. Kemudian di 14 hari kemudian, 14 pekan kemudian kita juga membahas buku-buku yang ada di daftar ini. Kemudian, nah ini perjalanan kita selanjutnya. Gitu. Jadi 2 pekan yang lalu kita membahas Leaders Eat Last, itu dari Simon Sinek. Kemudian pekan lalu kita membahas Gravitational Marketing, hari ini Mindset. Nah ini untuk pertama kali, terima kasih ini untuk teman-teman semua, kita sudah bisa memberikan gambaran ya, paling tidak 4 kali atau 5, bahkan 6 kali. 6 kali pertemuan yang akan datang tuh buku-bukunya sudah ada. Ya, dari bedah buku yang nomor 32 nanti insya Allah Pak Bambang Pramujo yang membahas. Jadi itu A Whole New Mind. Ini terkait dengan mindset. Ini keren banget ini buku. Kemudian di yang ke-33 kita akan membahas brand gap. Ya, ini marketing. Nanti yang akan membahas Mas Zain Imtayaz dari Sekolah. Sekolah ini juga ini startup ya. Kemudian di bedah buku yang ke-34 nanti Mbak Ina akan membahas Thinking Fast and Slow. Kemudian di 35 Negotiation. Nah, ini keren nih. Kremlin School of Negotiation. Ini nanti insya Allah Mas Mukti Baskoro yang membahas. Kemudian di yang ke-36 nanti ini udah mulai masuk Ramadan ini, tanggal yang ke-36, mungkin kita geser waktunya ke jam 4 mungkin ya. Jadi sekalian ngabuburit, yang akan membahas Dr. Budi Raharjo dari ITB ya. Jadi nanti kita carikan guest-nya siapa. Terus insya Allah yang ke-37 nanti Bu Dias akan membahas Kubik Leadership ya. Jadi ini saya akan coba menghubungi salah satu pengarangnya juga yang saya cukup kenal gitu, atau ada teman saya yang kenal gitu. Kemudian di yang ke-38 insya Allah kita akan membahas Amazon lagi, tapi ini spesifik ke Jeff Bezos-nya. Ini bukunya juga sudah ada, menarik sekali.
Baru setelah itu kita libur nih, libur untuk 2 kali karena ini udah mungkin teman-teman ada yang itikaf atau lebaran ya. Dan kita nyambung lagi setelah lebaran, balik lagi kita membahas blockchain ya. Jadi the fall of big data and the rise of the blockchain economy, life after Google. Ini menarik nih. Insya Allah nanti Dr. Budi Raharjo berkenan hadir juga. Dan yang ke-40 insya Allah rehumanizing leadership. Ya, ini udah kita plot nih. Jadi sampai setelah Lebaran sepertinya buku-buku ini akan kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang bisa dikatakan fenomenal ya, karena memang kalau dilihat di internet, terutama di YouTube atau di podcast, itu banyak sekali dan hampir selalu diasosiasikan dengan Dr. Carol Dweck, pengarangnya ya. Jadi ini supaya kita benar-benar bisa belajar dari pengalaman ini. Nah, memang sengaja setiap bedah buku selalu ada guest-nya ya. Jadi alhamdulillah malam ini kita ada guest yaitu Bang Rizal Prastyo. Saya biasanya manggilnya BI itu maksudnya Bang Ijal. Selamat malam Bang Ijal. Selamat malam Mas Gatot. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam. Terima kasih nih udah di tengah kesibukannya bisa menghadirkan diri di sini ya secara online. Alhamdulillah karena online jadi kita bisa semua bersama-sama di sini. Saya sedikit mau membahas daftar isinya ya sebentar ya. Kalau nggak salah ada di mana ya? Kok saya lupa ya. Oke. Oh, nggak usah langsung aja ke sini ya. Mungkin saya coba. Ya udah. Langsung aja kita jadi ke buku mindset ini. Pertama, seperti biasa, mengapa kita membaca buku ini? Jadi artinya setelah saya baca untuk mungkin yang kedua atau ketiga kalinya ya, karena setelah saya baca detail ternyata ada hal-hal baru yang saya tadinya nggak tahu, ternyata dia cerita juga di situ. Jadi 3 hal itu yang saya bisa rangkum adalah pertama, karena mindset ini sering digunakan sebagai prasyarat keberhasilan perubahan. Ya, benarkah? Ya, nanti akan kita lihat. Apa benar? Kalau tidak ada mindset change itu nggak akan ada change gitu ya. Kita akan coba bahas bersama nanti. Kemudian yang kedua, ternyata mayoritas dari kita ini masih memiliki fixed mindset yang menurut Carol Dweck ini menghambat kemajuan. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, saya juga termasuk yang ternyata masih memiliki fixed mindset. Nanti kita lihat sejauh mana yang disebut fixed mindset itu masih menggerogoti diri kita gitu ya, terutama saya karena saya mencoba refleksi diri juga. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba mengulas mengapa kita perlu atau tidak merubah mindset. Ya, jadi ini kira-kira 3 hal ini yang penting kita bahas gitu. Nah, poin pertama adalah apa iya sih yang namanya mindset itu merupakan prasyarat perubahan. Ya, jadi secara garis besar nanti akan saya bahas satu persatu ini, tapi di dalam buku mindset ini sebetulnya intinya membahas mengenai fix sama growth mindset. Atau lebih tepatnya bagaimana kita yang keseharian kita selalu dilematis dalam problem-problem yang sifatnya fixed mindset untuk bisa move to growth mindset. Ya, jadi apa saja yang diperlukan. Nah, yang menarik ada seorang futuris namanya John Naisbitt, pasti beberapa teman di sini ya sudah ada yang kenal. Ini dulu kira-kira tahun kapan ya? 80-an atau 90-an itu dengan bukunya Megatrends, dan ternyata memang tren yang dia katakan itu banyak yang kejadian gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia menulisnya beda ya, mindset itu nyambung, kalau dia bilang mindset. Jadi ya udah set aja. Nah, yang saya pelajari pokoknya yang namanya mindset itu yang penting we do it gitu. Artinya kita lakukan. Nah, kalau teman-teman ingat kita pernah membahas buku judulnya The Hustle Economy. Ya, artinya apa? Yang diperlukan sebetulnya hustling. Jadi kita pokoknya keep doing terus-terusan gitu. Walaupun banyak yang mengatakan, walah kok melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas gitu ya. Tapi ternyata kalau kita udah punya passion di bidang tertentu ya, kemudian
we keep doing it gitu, katanya John Naisbitt, itu akan membuat kita akan mencapai apa yang benar-benar kita anggap sebagai passion kita. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas juga mindset-nya John Naisbitt yang kata-katanya dipisah ini, mindset gitu, terus pakai tanda pentung lagi. Oke, hal kedua mengenai key takeaways tadi, ternyata mayoritas kita ini masih ya memiliki fixed mindset. Ya, sengaja di sini saya coba beri contoh-contohnya ya, karena contoh-contoh ini relate dengan saya gitu. Karena saya juga ternyata, ternyata saya ini juga fixed mindset gitu loh, katanya manajemen perubahan, tapi kok ternyata saya sendiri sebagai pribadi itu masih memiliki fixed mindset. Fixed mindset. Pertama, itu misalnya dalam menghadapi kegagalan. Aduh, saya telah gagal. Terus karena gagal terus jadi mutung atau mundur atau udahlah forget it gitu. Memang ini bukan bidang saya udah gagal di situ ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, kemampuan saya di bawah rata-rata ya. Ini sebagian dari kita punya, termasuk saya gitu. Kadang-kadang kita merasa aduh luar biasa ya si ini bisa seperti itu ya. Waduh, masih muda dia udah bisa mengelola bisnis yang besar dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dia memang lebih hebat dari saya. Jadi melihat orang lain itu tertentu ya tentunya mungkin yang menjadi idolanya dia mengatakan bahwa dia memang lebih hebat dari saya. Akibatnya apa? Saya seperti menyiksa diri ya, self punishment kepada diri sendiri bahwa saya nggak sehebat dia loh. Dia memang hebat, saya akui gitu. Terus menerus. Nah ini ternyata fixed mindset. Ya, jadi kalau kita udah memiliki seperti ini berarti kita fixed mindset. Nah ini yang paling sering kita jumpai ya, bidang seni. Ya, kalau urusan seni bukan bidang saya, saya itu nggak kreatif kok. Itu ada orangnya seniman itu. Kalau orang-orang kayak saya ini taunya yang lurus-lurus. Jika X maka Y, jika Y maka Z gitu, maka jika X jadi Y, Z gitu ya, itu gampang, logika ya. Nah, tapi kalau sudah disuruh, waduh, warna merah itu mencerminkan ini, aduh itu bukan saya deh, itu urusannya si Budi itu urusannya si siapa gitu. Jadi kita belum apa-apa udah seperti itu. Salah satunya seni nih yang paling menonjol. Tapi juga ada yang lain, matematik. Ya, itu sering kali kan, aduh kalau udah hitung-hitungan udah deh, gue nyerah deh, gue nggak jago lah ngitung gitu loh, gue I just do what I need to do and I'm not good at mathematics gitu ya, jadi belum apa-apa udah seperti itu, dan itu ternyata fixed mindset ya. Nah 4 contoh ini yang sifatnya kayak kita kalah dulu gitu ya. Nah sebaliknya pun ternyata juga. Kalau saya merasa bahwa saya ini juara kelas, saya ini juara apa gitu ya, saya konsultan paling hebat misalnya gitu ya, itu ternyata fixed mindset gitu ya. Nah, kenapa? Nanti kita lihat lagi. Kemudian yang kedua contohnya, saya tak terkalahkan selama ini. Pokoknya kalau urusan consulting, change management, who the hell in the world gitu ya, can really beat me gitu ya. Nah, itu ternyata fixed mindset loh. Ya, jadi bukan berarti growth mindset itu yang selalu kalau positif seperti ini kita pede, confident level kita tinggi, maka kita akan bisa dikatakan growth mindset. Ternyata salah. Ya, karena kita lihat juga kan bahwa banyak aktor gitu ya yang bunuh diri di tengah kesuksesannya. Ya, musisi gitu ya. Itu salah satunya ternyata itu karena fixed mindset tadi. Saya paling ahli berbicara. Ya, kalau mengenai public speaking, wah kalau negosiasi silakan sama gue deh, ahlinya deh. Pokoknya pasti win-win deh gitu ya. Pasti menang kita dan dia juga merasa menang. Itu aja ternyata fixed mindset. Ya. Kemudian yang terakhir, saya selalu disiplin. Ya. Nah, saya juga bingung gitu ya. Saya sendiri kalau janjian sama orang gitu, saya mati-matian mesti maunya tepat waktu. Kalau telat itu, saya udah teks dia dulu, bahwa sorry, saya nanti pasti telat 15 menit gitu, karena saya merasa bersalah. Tapi ternyata itu juga part of fixed mindset. Karena apa?
Karena kita terlalu disiplin, melihat orang lain tidak disiplin itu jadi kesel gitu ya. Nah, ternyata itu nggak bagus juga, tidak growth mindset. Itu termasuk dalam golongan yang disebut fixed mindset. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Nanti mungkin Bang Ijal akan bisa memberikan contoh yang lain juga berdasarkan pengalaman ya. Nah, ini yang tadi, gambar yang tadi saya sempat sampaikan itu. Pertama, ini adalah ada di buku ini juga. Jadi yang namanya mindset itu hanya dua, fixed sama growth ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ini gambar yang tadi, cuman sekarang saya sederhanakan. Jadi dalam hal apa? Misalkan dalam hal tantangan, dalam hal keinginan itu kita harus bisa mencoba move ya, hijrah ya dari yang fixed ke growth ya. Nah, ini ciri-cirinya orang-orang yang growth ini adalah dalam hal tantangan atau dalam hal keinginan, dia selalu menyukai hal-hal yang baru. Ya, jadi artinya kalau dia ketemu hal yang baru, dia tidak frustrasi. Sementara kalau fix itu, aduh itu bukan bidang saya, dah forget it lah, itu urusannya orang lah, serahkan pada ahlinya gitu ya. Walaupun ada benernya ya itu, tapi itu ternyata bagian dari fixed mindset. Kemudian yang kedua dalam hal skills ya. Orang yang memiliki growth mindset ini selalu memiliki keinginan, kemauan untuk selalu meningkatkan diri. Pertama tentu meningkatkan diri yang terkait dengan bidangnya itu udah pasti ya. Tapi ternyata tidak terbatas dengan itu saja. Termasuk kemauan yang untuk meningkatkan diri untuk mensupport dia punya keahlian intinya ya. Kemudian dalam hal effort, dalam hal usaha ya, dia selalu berupaya untuk mencari solusi dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, bahkan yang sifatnya impossible. Ya, jadi saya jadi ingat kisahnya Thomas Alva Edison yang melakukan eksperimentasi di dalam gerbong kereta. Ya, jadi dia nggak punya uang, tapi dia perlu cari uang, dia jual asongan ya, kalau nggak salah asongan gitu kalau bahasa kita, di kereta, jalur kereta antara mana ke mana gitu. Nah, sambil dia menjual asongan, dia melakukan eksperimentasi, ternyata gerbongnya itu hampir kebakar karena eksperimentasinya dia. Tapi dia selalu mencoba mencari solusi meskipun sulit. Artinya bagaimana dia bernegosiasi dengan kondektur kereta api supaya dia masih boleh melakukan eksperimentasi di selanjutnya. Padahal kalau misalnya waktu itu dia give up, ya sampai sekarang kita nggak pernah tahu yang namanya lampu pijar itu seperti apa, gitu ya. Jadi pada saat itu Thomas Alva Edison juga nggak ngerti bahwa akhirnya akan ditemukan lampu pijar gitu. Kalau nggak salah sampai 2000 percobaan itu dia melakukan itu. Ya, jadi ini sebetulnya sangat relate ya dengan growth mindset tadi. Kemudian pada saat mengalami kendala setbacks ya, nah dia mencari jalan lain. Ya, selalu oke, kalau udah mentok di sini, kita mesti cari jalan lain. Kalau jalan A nggak bisa, mungkin jalan B. Mungkin nggak cukup jalan B, B, C, D, ditambah lagi dengan Z gitu. Jadi mencari jalannya mungkin malah berbelit-belit, tapi dia berusaha mencari jalan sekuat tenaga sampai ditemukan suatu solusi. Ya. Nah, ini yang menarik juga, ini feedback. Dalam hal feedback, orang-orang yang growth mindset ini suka dikritik, suka menerima masukan dan tidak defensif. Jadi kalau diberi masukan ya dia take notes gitu, dan dia merasa nggak punya hak untuk mendefense karena nggak penting. Yang penting adalah apa yang dikatakan dia gitu, itu apa yang bisa saya improve. Ya, jadi ini mengenai feedback juga penting. Terakhir dalam hal ini istilahnya talented peers. Jadi saya terjemahkan ini bagus sekali. Jadi gini. Belajar dari orang sukses, tapi yang sukses itu rekan kerja. Karena kalau orang sukses itu misalnya saya melihat Bang Ijal gitu ya, pertama tracknya beda gitu ya. Terus dia pernah jadi pimpinannya JP Morgan misalnya ya. Aduh luar biasa ya, dia kan angkatannya di bawah saya, dia udah jadi CEO ya gitu ya. Nah itu nggak relevan. Yang relevan itu misalkan saya sama-sama konsultan gitu ya. Di sini kalau nggak salah tadi ada Mbak Wita ya, sama Mbak Wita gitu. Saya biasa harusnya bisa belajar kenapa Mbak Wita tuh bisa hebat ya gitu. Jadi belajar dari sukses
rekan kerja. Jadi bukan suksesnya dari Elon Musk gitu ya. Jadi artinya ya kalau Elon Musk sudah different track lagi, bukan berarti kita nggak bisa belajar dari Elon Musk, tapi justru yang penting adalah orang yang punya growth mindset itu justru pada saat dia berkompetisi dengan orang-orang yang sama-sama bidangnya, ya dia bisa belajar dari sana. Ya kalau Ustadz saya dulu pernah bilang yang namanya iri atau hasad atau apa ya istilahnya persaingan itu ya antara tukang buah dengan tukang buah dengan tukang sayur mungkin nggak ada hubungannya, atau tukang rujak gitu ya. Tapi sesama mereka, sesama yang satu domain lah, satu industri kalau istilahnya Michael Porter ya. Kira-kira seperti itu. Makanya saya terjemahkan, orang yang growth mindset itu selalu belajar dari sukses rekan kerja. Saya kasih tanda quote di situ ya. Nah, kemudian yang terakhir, apa perlu merubah mindset? Ya, tergantung. Ya, tapi kita harus tahu dulu bahwa nature dari perubahan itu selalu tidak nyaman. Ya, ini contohnya bagus sekali nih. Saya benar-benar bisa relate. Contohnya Dr. Carol Dweck ini, dia bilang bahwa pada waktu dia kecil, dia dimasukkan sebuah sekolah baru. Jadi mereka itu kalau orang tuanya pindah atau apa, dan ternyata sekolah itu jauh lebih advance dari dia. Pelajarannya jauh lebih top lah gitu ya. Menurut dia pokoknya ahead lah sekolah itu. Dan saat itu dia dikasih tugas storytelling, ya. Dan ternyata storytelling itu sudah menjadi hal yang biasa di sekolah itu. Dia sampai nangis gara-gara dia tidak terbiasa dengan storytelling. Jadi artinya apa? Dia pindah sekolah ke sekolah yang lebih advance. Ternyata dia tidak mampu untuk keep up dengan itu. Ya, nah ini contoh ini yang mengawali dari chapter terakhir dari buku ini, yaitu Changing Mindset. Ya, nah dia menekankan bahwa yang terpenting itu adalah belief. Jadi artinya mindset itu ya bagaimana kita meyakini sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya tipologi, oh orang kalau lulusan dari ini pasti ini nih, orang kalau suku ini ya pasti keras nih gitu ya, pasti mereka tuh suka ngeyelan gitu ya. That's belief. Ya, sekali kita punya belief seperti ini bahaya. Ya, jadi dia mengatakan belief ini adalah key to happiness and to misery. Iya, benar juga. Kalau kita sudah berpikir bahwa aduh dunia ini kejam lah, semua perusahaan nggak ada yang beres, semua hanya mikirin profit, nggak ada yang mikirin karyawan, bla bla bla. Akhirnya kita nggak kerja. Ya, jadi artinya kita udah punya belief bahwa yang namanya bisnis itu kejam, sehingga kita nggak mau melamar pekerjaan gitu. Nah ini juga bahaya. Jadi bisa happiness, bisa juga misery. Nah ini dia ngasih contoh beberapa ya, misalnya calon penulis yang ikut workshopnya dia merasa kalah sebelum menjalani. Ya, jadi artinya dia belum menjalani profesi sebagai penulis, belum juga mencoba menulis di New York Times atau di mana, tapi dia sudah mundur dulu. Artinya dia sudah menganggap bahwa dia orang yang gagal. Nah, ini fixed mindset. Setelah dia ngikuti workshopnya ini, Carol Dweck, dia mencoba menjadi penulis, dan ternyata dia menemukan passionnya dia di menulis, dan ternyata tidak perlu menjadi penulis terkenal untuk menjalani profesi sebagai writer gitu ya. Jadi ini pembelajarannya luar biasa, karena orang kadang-kadang kan kita ini siapalah ya, pemain baru pasti juga yang lama-lama lebih jago gitu ya. Akhirnya ya seperti itu. Gagal masuk sekolah idaman. Ya, ini juga salah satu contoh yang diberikan di situ. Padahal sebetulnya orang yang biasanya kalau yang fixed mindset itu begitu nggak diterima, misalkan pengen masuk UI gitu, begitu nggak diterima ya sudah gitu ya, ya udahlah memang gitu aturannya. Nah, memang kalau untuk UI gitu ya, maksudnya universitas itu mungkin sulit, tapi ini contohnya mungkin di Amerika ada suatu sekolah yang bisa istilahnya memberi kemungkinan kedua untuk second admission dengan second test gitu ya. Dan ternyata dari contohnya itu melalui second test itu si orang yang gagal tadi bisa diterima. Kenapa?
ternyata si universitas tadi appreciate dengan usahanya dia yang mencoba benar-benar pengen tahu, karena dia mengidamkan sekolah itu. Ya, saya lupa nama universitasnya apa. Karena dia benar-benar dia pengen tahu. Tell me if next year I have to make an admission to this university, what should I prepare? Ya, sampai segitu sehingga si orang di universitas itu merasa kasihan, akhirnya dikasih kesempatan untuk tes kedua. Akhirnya diterima, gitu ya. Growth mindset-nya di situ. Kemudian berhadapan dengan lawan yang lebih besar dan kuat. Nah, ini cerita khusus lagi mengenai bukunya Malcolm Gladwell ini, apa David and Goliath. Aduh, luar biasa itu buku. Ini sebetulnya salah satu contoh yang pengen saya ambil adalah dari buku itu juga, karena relate ya di sini. Ada seorang yang disleksia, tapi akhirnya ceritanya panjang, ya. Ceritanya panjang karena disleksia dia setiap sekolah dia mendapat nilai yang kurang baik, ya. Misalkan dapat 4 dari 10 gitu ya. Dia selalu mencoba berdialog dengan gurunya. Sampai akhirnya setelah dialog itu dikasih tes lagi, dia bisa mendapatkan nilai paling enggak 6, ya. Artinya selalu improve. Nah, orang ini selalu seperti itu bahkan waktu kuliah. Kenapa? Karena disleksia. Jadi disleksia itu mungkin kecepatan bacanya dia 1/10 dari orang lain gitu ya. Dan di halaman 153 dari buku itu mengatakan bahwa this guy is now CEO of Goldman Sachs. The name is Gary Cohen. Ya, mungkin Bang Ical tahu juga ya Gary Cohen ya. Ini luar biasa ceritanya. Jadi berhadapan dengan sesuatu yang rata-rata orang melakukan atau lawan yang lebih besar dan lebih kuat, itu kita nggak perlu takut gitu ya. Kemudian ini kalau ini sering kita ini ya udahlah Pak, saya sudah ditakdirkan sebagai pekerja bawahan, jadi ya udahlah kita syukuri aja ya. Nah, memang bersyukur itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan, tapi bukan berarti terus menyerah gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh yang sebetulnya orang-orang yang mulai dari bawah bisa bahkan jadi CEO gitu ya. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan penyangkalan. Jadi dia mengatakan bahwa hidup saya ini sudah bahagia, suami istri kita bahagia, kita saling sayang, anak juga semua sekolahnya bagus, pokoknya sempurna. Mosok gitu ya. Karena mana ada sih orang yang hidupnya benar-benar sempurna, kan hidup ini juga masalah gitu ya. Nah, ini juga ternyata bagian dari fixed mindset ya. Kemudian anak Anda mengatakan bahwa ia paling cerdas di sekolah ya. Itu juga hati-hati. Itu bisa jadi dia fixed mindset dan bagaimana kita bisa merubah dia. Nah, mungkin pada saat makan malam kita ajak ngobrol dan sebagainya supaya dia merubah mindset-nya. Yang terakhir, suami atau istri Anda menaruh baju kotor sembarangan. Ya, aku udah bilang berkali-kali kalau baju kotor jangan ditaruh situ. Aduh, jorok banget sih kamu gitu ya. Nah, ini masalahnya mindset atau apa, atau kebiasaan atau apa gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Nah, pertanyaannya apa perlu kita merubah mindset untuk merubah ini semua ya? Jawabannya tergantung pada kita. Maksudnya begini, kalau ini sifatnya sesuatu yang kita nggak ada pilihan, berarti tanpa mindset kita bisa berubah. Contoh tadi saya pulang dari vaksin itu kan saya naik sepeda ya. Alhamdulillah itu ada jalan yang dulu biasanya dilanggar orang, mungkin sama Anies dibuat jalan itu sehingga orang nggak bisa lagi melanggar. Akhirnya sekarang, waduh, tertib banget ya. Artinya apa? Mereka nggak ada pilihan. Padahal kalau dia mau hidupnya lebih teratur, membuat orang lain lebih lebih bisa nyaman berkendara, harusnya mindset dia berubah bahwa dia harusnya tidak melanggar peraturan. Jadi kalau Anda lihat dari Blok M menuju Ciledug ya, kalau mau ke rumah saya belok ke kiri itu ke Jalan M Saidi, itu orang kalau mau ke Ciledug itu harus belok kiri dulu karena ada tol. Ya, jadi ini memang ribet banget gitu. Tapi intinya mindset tidak harus dirubah, tapi Anda harus siap dengan semua konsekuensinya. Ya, sama aja kayak sekarang, semuanya work from home kan. It's up to you. Work from home itu apakah dari jam 8 sampai jam 5 sore
Anda ngerjain yang Anda suka, sementara pekerjaan utama Anda di perusahaan Anda lalaikan, ya, ujung-ujungnya juga Anda juga merasa dirugikan karena Anda tidak improve dari segi karir Anda juga gitu ya. Jadi ini tergantung mindset itu mau di change atau enggak ya, itu tergantung dari kita. Nah, ini quote menarik sekali dari Michelangelo ya. The problem human beings face is not that we aim too high and fail, but we aim too low and succeed. Jadi kalau kita sukses, targetnya terlalu rendah, udahlah cukuplah kerja seperti ini ya. Akhirnya kita nggak akan pernah berubah gitu, karena memang kita targetnya rendah sekali gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari membaca buku ini, menarik sekali, dan seperti biasa setelah membaca saya rasanya pengen lagi mengulang lagi karena banyak banget story yang nggak akan mungkin kita bisa bahas malam ini. Nah, kita kedatangan tamu, ini Bang Rizal Bambang Prastio. Jadi beliau ini teman saya dan sekaligus profesional di bidang financial industry ya. Jadi beliau ini hobi banget olahraga sama istrinya, luar biasa, bersepeda, lari, renang, wah pokoknya hebat lah kalau saya lihat, makanya badannya six pack ya. Dan beliau ini pernah di JP Morgan, CEO-nya JP Morgan, nggak tahu tahun berapa ya, 2009 atau berapa, saya lupa. Kemudian pernah di LPS juga, dan terakhir ini sebagai presiden komisaris atau komisaris utama ya dari Trimegah Security ya. Jadi kita sekarang mencoba berbagi ya sama Bang Ijal gitu. Saya biasa memanggilnya Bang Ijal sambil ngopi-ngopi biasanya, bagaimana tanggapannya mengenai ini, terutama ini Bang, mindset ini kan sudah menjadi bahasa yang umum, terutama begini, kalau orang bicara perubahan, transformasi, misalkan Trimegah mau transformasi gitu ya, kemudian selalu aja ada yang bilang, aduh yang perlu tuh mindsetnya dirubah dulu deh gitu. Kalau nggak ada perubahan mindset, percuma lah, we talk nothing about this gitu. We have to change the mindset gitu. Akhirnya nggak pernah berubah, cuman ngomongin mindsetnya harus berubah, mindsetnya berubah, tapi nggak bisa berubah gitu. Nah, monggo silakan Bang Ijal kalau mau dikomentari apa yang menarik atau bahkan apa yang perlu dikritik dari mindset change ini. Terima kasih, monggo Mas. Terima kasih Mas Gatot, terima kasih for inviting me and for having me tonight ya. Saya sebenarnya kalau lihat tadi uraiannya Mas Gatot gitu ya, ini mindset sebenarnya ini mindset yang berlaku untuk individual atau mindset yang berlaku untuk organisasi ya. Kelihatannya mindset di sini lebih berlaku untuk individual instead daripada kumpulan individual ya. Jadi kalau mindset individual itu menurut saya lebih mudah daripada kita bicara mindset kumpulan individual. In fact, pengalaman saya hampir seperempat abad di JP Morgan itu, kita malah nggak bicara mindset sih. Simply karena mindset itu adalah bahasa yang mungkin hanya dimengerti orang dari corporate planning. Ya, kebanyakan frontliner itu kalau di dunia keuangan sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi malah kita berusaha membumikan bahasa mindset ini dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti lah dengan orang-orang yang ada di frontliner maupun di middle office maupun di back office. Tapi kalau kita bicara spesifik individu ya, nanti terserah Mas Gatot apa kita mau bicara mindset secara korporasi ya. Tapi kalau secara individu itu tadi yang dikatakan oleh Mas Gatot itu benar ya. Problem utama kita sebagai individu yang hidup di abad ke-21 ini, kalau menurut saya, kalau nggak punya tadi yang dikatakan Mas Gatot growth mindset itu adalah kita akan menjadi dinosaurus simply karena teknologi itu berubah dengan sangat cepat. Saya mau tanya di forum ini, siapa yang sudah belajar bahasa Python? Anyone here learn bahasa Python? I would suggest you, all of you, belajar bahasa Python.
ya, karena nanti begitu Microsoft Windows ini upgrade, sekarang ini sekarang versi 10 kan ya Mas Gatot ya, yang ada sekarang Iya, ini ya. kayaknya ya. The next version itu will be Python based ya. So your understanding about computer itu akan berubah total dengan yang namanya Python language ya. Jadi please kalau punya waktu belajar bahasa Python supaya kita tidak mati sebagai dinosaurus. Anunya aja mengerikan, Python kayak ular gitu. Tapi kalau dipelajari nggak ini kok. Kita kan cuma belajar basicnya aja sih. Kalau saya sih terus terang saya menyiapkan diri saya untuk saya bisa pakai Microsoft Windows versi setelah yang versi inilah. Tadi saya mau ngomong secara individual. Kalau saya harus punya istilahnya Mas Gatot itu growth mindset, simply adalah untuk catch up dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, nomor satu. Nomor dua adalah karena saya masih menjabat atau ada pekerjaan yang related dengan advisory ya. Komisaris itu kan memberikan advisor dan sudah 8 bulan terakhir ini saya diminta Kementerian BUMN untuk memberikan financial advisory kepada Pertamina begitu ya. Ya mau nggak mau saya harus belajar ya, harus belajar. Jadi menurut saya itu kita nggak boleh puas dengan apa yang kita punyai. Itu sudah pastilah. Saya berkecimpung di dunia keuangan dari tahun 89. Setiap malam ya habis acara ini, habis acaranya Mas Gatot ini, saya selalu mengikuti salah satu webinar lah, either yang diselenggarakan oleh JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup gitu ya. Just to update apa-apa yang terjadi di dunia keuangan, walaupun saya sudah berkecimpung dari dunia keuangan dari tahun 89. Apalagi kalau sekarang saya harus menasehati Pertamina, itu kan bidangnya lain daripada saya. Itu totally different daripada dunia keuangan. Itu adalah dunia oil and gas, ya. Dan Pertamina itu berada di persimpangan jalan karena 10-20 tahun lagi permintaan minyak itu terancam turun karena orang sudah tidak menggunakan minyak sebagai sumber energi. Kan kita sudah tahu kan, semua itu mau bergerak ke energi terbarukan kan. Jadi adalah yang namanya pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga ombak, geotermal, baterai listrik, bahkan yang terbaru ini adalah kita bicara mengenai hidrogen. Ya. Nah, itu semua harus cepat dipelajari. Karena apa? Karena di Pertamina saya harus menyetujui investasi yang anything yang above 100 juta dolar itu harus saya review. Ya, dan investasi ini adalah investasi jangka panjang, artinya umurnya sampai 20 tahun ke depan. Jadi just to give a point adalah saya harus belajar. Nah, waktu saya belajar, saya tidak pernah merasa takut. Tadi seperti Mas Gatot bilang, ini bukan bidang saya 23 dari tahun 89 ngertinya cuma dunia keuangan kok. Ngapain nih saya harus belajar industri minyak dan gas? Kalau buat saya sih asik-asik aja ya. Karena apa? Karena kalau saya nggak advice Pertamina sekarang, saya nggak bisa tahu tuh bedanya yang namanya gray hydrogen, blue hydrogen, green hydrogen. Saya nggak tahu tuh yang namanya teknologi baterai listrik tuh ternyata banyak macamnya dan sekarang berkembang dengan sangat cepat. Jadi kalau menurut saya growth mindset secara individu ya, nanti kalau korporasi belakangan ya. Tapi kalau growth mindset secara individu itu menurut saya memang penting sekali ya. Unless memang Anda sudah tidak berniat lagi untuk apa ya? Kalau istilah saya itu untuk hidup. Jadi memang udah stop. Kalau badan ini butuh makan dan minum, ya, psikis itu sebenarnya butuh kita terus berpikir. Jadi kalau Anda itu
kasarnya mau stop berpikir, hari ini saya mau stop berpikir, udah saya mau mengistirahatkan otak saya selama-lamanya, ya jangan pakai growth mindset, itu aja sih. Kalau menurut saya kesimpulannya begitu, Mas. Ya. Oke. Menarik sekali ini pengalamannya. Jadi memang tadi saya catat ya, jadi menarik dalam pengertian kalau kita ngomongin mindset untuk organisasi, itu memang di pengalaman selama seperempat abad di JP Morgan, you didn't talk about that gitu, karena itu lebih disibukkan dengan business as usual dan business challenges gitu ya. Nah ini yang juga sebetulnya yang di awal tadi, di slide awal saya katakan ada buku dari John Naisbitt ya. Nggak usah terlalu lama-lama mikirin perubahan mindset, just do it gitu. Jadi yang dikatakan Nike itu benar, ya udah lakukan aja gitu. Jadi artinya ya contohnya Python tadi ya, language komputer yang akan datang ya, bahasa Python itu kan udah nggak ada pilihan, kita mau nggak mau ke arah sana gitu ya. Jadi kalau saya terus terang belum tahu gitu, saya masih penasaran dengan blockchain sih sebetulnya, tapi ya either way itu dua-duanya memang sangat menarik gitu. Baik, kemudian ini yang tadi diberikan tanggapan oleh Bang Ijal tadi, Bang Rizal Prasetyo, ini adalah mengenai individu ya. Jadi memang di dalam buku ini seperti judulnya, jadi memang how you can fulfill your potential in business, in parenting, in school, and relationship. Ya, jadi memang 4 hal itu. However, itu kalau dikumpulkan bersama, maka terbentuklah suatu culture baru dengan mindset yang baru. Nah, kira-kira seperti itu sih, Bang Ijal. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mengenai baik buku maupun sedikit ulasan tadi dari saya maupun Bang Ijal. Silakan. Seperti biasa kita forumnya forum informal, jadi kita diskusikan bersama gitu. Di sini ada Pak Rinaldi juga, Rinaldi Firmansyah. Ada siapa lagi? Mas Mukti. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ada Mas Daniel, ada Pak Didi, Bro Erwin. Ada yang mau ditanyakan? Bro Satya. Oh, Mas Aditya. Mas Aditya juga, kalau nggak salah di financial market juga ya, Mas Aditya ya? Iya, Pak. Saya di Deutsche Bank. Oh, oke. Oke. Silakan kalau ada yang mau dikomentari atau mau ditanyakan. Belum dulu untuk saat ini. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman silakan ya kalau mau bertanya atau berkomentar. Pak Bambang sepertinya ya. Silakan Pak Bambang. Baik, itu sambil menunggu yang lain gitu ya. Jadi menarik tadi Pak Rizal, memang benar. Sebenarnya buku ini sebenarnya kan buku pengembangan pribadi ya, termasuk kelompok buku pengembangan pribadi. Jadi buku ini ditulis dalam rangka pengembangan individu. Kalau korporasi mungkin kita mesti mendengar nanti dibuka oleh Pak Rizal ini ya, bagaimana di dalam sebuah korporasinya. Secara umum memang ini menarik dan saya setuju gitu, karena kata kuncinya adalah growth, dan growth itu berubah. Karena pada dasarnya kita ini berubah itu susah, karena kita maunya status quo. Karena kita takut kalau kita berubah, kita menuju sesuatu yang belum jelas. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita ini secara fisik juga tidak pernah tetap. Kita secara fisik kita ini selalu berubah. Kalau kita sekarang ini berkata, saya duduk di kursi saya, itu hanya saya itu tetap terhadap kursi, kursi itu tetap terhadap bumi. Tetapi bukankah bumi kita ini berputar pada sumbunya? Dan dia berputar pada sumbunya, dia mengelilingi matahari. Jadi secara fisik,
kita ini sebenarnya tidak pernah tetap. Kita setiap saat kita berubah. Hanya keagungan Tuhan saja, kecepatannya nggak dipercepat sehingga kita tidak mabuk. Sebab kalau dicepat-cepat putar aja mungkin kita mabuk. Nah, inilah gambarannya bahwa karena secara kita ini selalu berubah, maka sudah selatnya adalah pemikiran kita, mindset kita juga berubah, juga tumbuh seperti tadi disampaikan oleh Pak Gatot. Tetapi setiap perubahan itu ada hambatannya. Jadi ada fixed mindset, ada growth mindset gitu ya. Sehingga ada kata-kata saya agak lupa-lupa ingat Pak Gatot ini siapa itu yang menyampaikan. Tapi itu indah gitu bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan hari ini dengan cara kemarin gitu. Jadi cara kemarin yang kita jadikan sebuah solusi hari ini pun sudah nggak tepat lagi gitu. Sehingga tantangan bahwa kita harus selalu mempelajari hal-hal yang baru itu adalah mutlak. Sehingga sekali lagi Pak Gatot, saya juga lupa saya kutip dari mana, itu bahwa success is about mindset. Mindset dalam pemikiran pribadi tadi ya. Kalau mindsetnya sudah benar, sukses itu adalah masalah waktu, it's about the time gitu. Lagi-lagi saya agak lupa, saya kutip dari mana, saya coba mengingat-ingat saya, tapi itu jelas bukan kata-kata saya sendiri. Nah, itu saja yang sebagai pancingan pembuka, saya kira ini banyak para yang ahli yang siap untuk mendiskusikan ini, dan mungkin saya menunggu Pak Rizal ini yang corporate mindset ini seperti apa, apakah itu seperti corporate culture atau apa. Menarik juga untuk kita dengarkan kita dari Pak Rizal. Berbagi cerita dikit dong Pak. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Babang. Silakan Pak Rizal kalau mau ditanggapi mungkin dari segi corporate ya mungkin ya. Ya oke. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara mindset secara corporate ya, inti utamanya itu kan korporasi itu adalah kumpulan daripada individual, ya. Nah, jadi penting sekali adalah kita menyelaraskan, ya, secara psikologi ya, menyelaraskan secara psikologi what kind of individual that you need to join dengan organisasi. Cuman yang perlu digarisbawahi, kalau tahun 1990, ini saya ambil contoh nyata di JP Morgan aja lah. Tahun 1990, yang join JP Morgan itu dibutuhkan certain set of behavior. Ya, kita ngomong perilaku manusia secara psikologi, itu bukan berarti standar tahun 1990 itu akan terus dipakai sampai tahun 2020. Enggak. Karena kan JP Morgan itu tantangannya berbeda-beda. Ya, antara tahun 90 dengan yang sekarang. Cuma yang namanya core value itu enggak berubah. Jadi kalau menurut saya corporate mindset itu pertama kali itu adalah kita saring orang yang akan bergabung dengan organisasi. Ya, sehingga bila mana organisasi itu harus berubah, perubahan itu tidak perlu digunakan dengan jargon mindset segala macam, karena kita sudah punya kumpulan individu yang apa ya, perilakunya itu memang apa namanya, memang seiring dan seirama dengan the rest of individual yang ada di organisasi itu. Ya, ya memang jadi masalah itu kalau ada perubahan di organisasi, pasti teman-teman di sini semua tahulah harus ada korban kan. Kita harus mengorbankan orang yang apa namanya, yang memang tidak seirama lagi lah. Nah, ini yang mungkin buat orang di level manajer yang belum pernah harus mengorbankan orang itu adalah pengalaman tersendiri, dan tidak semua orang itu senang melakukan hal seperti itu. But again, ini kembali lagi kepada individual mindset, ya, bahwa kalau Anda mau berkembang, ya Anda harus belajar melakukan sesuatu hal
yang terkadang menyakitkan buat orang lain, itu part of the job Anda, ya. Anda dibayar oleh korporasi untuk membuat korporasi itu keep moving forward, and unfortunately one of the job list itu adalah mecat orang. Mau nggak mau itu, ya. Tapi you have to learn. It's a fact of life. Kira-kira begitu. Tapi kalau corporate mindset itu menurut saya kalau sudah saringan karyawannya itu benar, ya, mudah untuk melakukan perubahan tanpa harus pakai jargon. Yang penting itu mindset-nya dulu disamakan. Kita di JP Morgan, saya ingat saya itu di JP Morgan kita nggak pernah ngomong seperti itu. Mindset-nya dulu disamakan, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Di tahun-tahun terakhir saya di JP Morgan itu adalah kita menghadapi tantangan consumer banking. Maksudnya consumer banking bukan di Indonesia. Consumer banking di Amerika itu menghadapi tantangan dari P2P. What should we do dengan consumer banking? Do we want to compete with the P2P? Atau ya kita berkawan saja sama P2P? Ya, the answer waktu itu adalah ya kita gradually keluar dari bisnis consumer banking, ya, kita membeli saham the largest P2P di Amerika. Udah gitu aja. Karena yang namanya digital banking melalui P2P itu unavoidable. Kita nggak bisa reverse that trend, gitu, ya. Terus misalnya tadi Mas Gatot ngomong blockchain, ya. Blockchain di dunia keuangan itu sangat complicated, ya. Karena apa? Karena blockchain itu by design itu adalah decentralized database. Dalam hal yang kecil, ini kalau bahasa ekonominya itu mendigitalkan currency in circulation, ya. Jadi mendigitalkan uang kertas, uang logam. Itu sih mudah. Tapi kalau sampai mendigitalkan semua tabungan masyarakat dan semua pinjaman yang ada di sektor perbankan, itu musuh utama blockchain itu malah bank sentral. Karena bank sentral itu akan melawan tren daripada digitalisasi yang tidak tersentralize untuk seluruh tabungan dan seluruh pinjaman yang ada di suatu negara. Nah, kalau Anda sebagai perbankan, ya, Anda salah satu bank, gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kita belum bicara mengenai central bank digital currency lah. Tapi kalau Anda ada di Amerika sekarang, ya kalau saya ikuti ya JP Morgan harus berubah nih, harus siap-siap. Ya, harus siap-siap kalau sampai US Fed itu mengatakan, oke, saya akan mengadopsi blockchain untuk mendigitalkan semua tabungan dan semua pinjaman, maka JP Morgan itu akan kehilangan salah satu bisnis besarnya. Ya, karena under central bank digital currency di tahap digitalisasi tabungan, masyarakat itu tidak perlu lagi buka tabungan di JP Morgan. Masyarakat itu bisa langsung membuka tabungan di US Fed. Ngapain buka tabungan di JP Morgan? Buka aja langsung di US Fed. Toh kan platformnya blockchain. Nah, itu yang seperti itulah. Ya. Tapi itu kita nggak pernah, dan saya believe sampai hari ini ya, anak buah saya yang sekarang jadi bos-bos, wah kita lagi menyatukan mindset gimana caranya menghadapi blockchain. Nggak ada tuh yang di JP Morgan ngomong seperti itu, tapi semua orang udah aware. Satu saat kita akan kehilangan bisnis. Kira-kira gitulah, Mas Gatot. Jadi inti utamanya tuh corporate mindset itu lebih gampang dilakukan kalau orang yang masuk ke dalam satu organisasi itu memang dari awal sudah seirama dan selangkah sih. Itu lebih mudah. Ya. Oke. Makanya perlu core values tadi ya. Ya, core value itu dipenting waktu saat kita mau hire orang. Jadi setiap perusahaan beda-beda lah. Artinya JP Morgan punya core value, Deutsche Bank mungkin punya core value, Morgan Stanley punya core value, Goldman Sachs punya core value, gitu ya. Dan banyak tuh
apa namanya, kalau Mas Gatot mau pelajari core value-nya JP Morgan, ada buku namanya The House of Morgan. Goldman Sachs juga ada The Search for Excellence, itu menjelaskan apa namanya core value daripada Goldman Sachs. Jadi setiap organisasi memang punya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Ya. Oke, waduh terima kasih banyak nih. Kalau ngomongin core value senang sekali saya. Cuman sekali lagi ini mungkin untuk teman-teman karena ini ada juga adik-adik yang mahasiswa. Jadi intinya adik-adik mahasiswa atau yang fresh grad gitu ya, jangan sampai bingung. Tapi intinya bahwa yang ditekankan oleh Pak Rizal tadi adalah as individual kita harus open to developing ourselves. Jadi kita harus tidak pernah berhenti begitu saja. Termasuk kalau misalnya kita mau masuk perguruan tinggi sekalipun gitu loh. Jadi kalau Anda sudah bercita-cita masuk di suatu perguruan tinggi, cara berpikirnya mungkin harus dirubah gitu. Misalnya mau masuk UI gitu. Yang Anda pikirkan jangan persaingannya berat, tapi yang dipikirkan adalah satu angkatan mahasiswa UI itu 3.000 orang. Masa sih menitipkan satu nama saya aja nggak bisa gitu ya. Jadi cara berpikir kita ini yang harus kita berubah supaya apa? Kita benar-benar kerja keras gitu. Jangan sampai kita meleset gitu. So is the case dengan kasusnya tadi di JP Morgan atau Deutsche Bank atau Goldman Sachs gitu ya. Itu semua kita perlu yang namanya core values. Oke, ini ada pertanyaan lagi atau ada yang raise hand? Pak Satya, silakan. Atau Aditya nih, silakan. Siapa Boleh dulu? Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau komen tadi yang Pak Rizal bilang mengenai core value yang tidak boleh kalau bisa tidak boleh diseragamkan ya Pak ya. Itu saya setuju banget karena di Deutsche Bank pun juga salah satu message yang mereka selalu bilang adalah you should embrace differences. You should embrace differences in mindset and so bukan core value, mindset maksud saya. Embrace karena dengan perbedaan itu kadang-kadang ada ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya or think that you get from outside of the box rather than thinking always inside the box. Jadi saya setuju sekali itu soal mindset. Sebenarnya semakin beragam, semakin harus di-embrace dan karena itu merupakan hasil diversified. Saya mau tanya untuk Pak Rizal, sekarang kan Anda di Trimegah, lama di JP Morgan, two totally different organization in the different cycles. Tentunya JP Morgan yang sudah sangat established worldwide investment bank, bisnisnya di Indonesia, dengan Trimegah yang kita tahu dengan the change of ownership, lagi ada manajemen baru. Kalau bisa share Pak, tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapin sekarang, dan kalau bisa tahu juga apa yang Bapak bisa bawa dari JP Morgan untuk mentransformasi Trimegah ini. Sebenarnya kan kalau kita switching pekerjaan ya, switching pekerjaan itu kan the first thing when you take a job, basic lah. Semua orang kan di sini kan tahu yang namanya strength, weakness, opportunity sama threat lah. Kalau saya sih masih pakai pendekatan itu. You are absolutely right. Trimegah itu totally different dengan JP Morgan. Saya nggak punya aspirasi menjadikan Trimegah itu seperti JP Morgan, ya. And it's not fair actually untuk merubah Trimegah menjadi JP Morgan, ya. Tapi kan Trimegah itu punya sesuatu yang JP Morgan nggak bisa lakukan, ya. So JP Morgan itu kalau mau melakukan deal, maunya deal yang di atas 500 juta US. Ya. And as you are aware, di Indonesia itu nyari deal yang di atas 500 juta US itu susah banget. Sementara di Indonesia deal yang banyak itu antara 25 sampai 50 juta US. Yang basically ya nggak ada pesaing seperti Credit Suisse, seperti Deutsche Bank, seperti Morgan Stanley. They don't want to go to that segment.
Jadi kalau menurut saya setiap orang itu punya market niche ya. They have their own strength lah. Kira-kira begitu. Ya. Di bond trading juga different. JP Morgan only deals with like BlackRock, GIC, begitu ya. Tetapi they don't have a sense of what the local player would like to do. Nggak bisa itu Bank Mandiri kasih order jual beli ke JP Morgan, itu nggak akan pernah terjadi. Ya, same thing Deutsche Bank juga, you will never get the deal dari Bank Mandiri kan begitu kira-kira. Ya, nah seperti Deutsche Bank kalau mau transaksi obligasi misalnya gitu, itu akan go to the neutral party. Neutral party-nya itu ya seperti Trimega atau broker lainnya. Jadi kalau menurut saya ya, each organization itu has their own market niche, ya, and has their own strength, their own weakness, their own opportunity, their own threat, and then given the existing resources, be the human resource, be the platform, your job itu adalah to maximize these resources. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi jangan pernah memimpi organisasi kecil dibikin seperti JP Morgan gitu ya. Ya enggak. Kalau bermimpinya seperti itu ya frustasi, jadi kira-kira begitu. Oke. Makasih Bang Ijal. Silakan Pak Satya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Aditya. Ya Pak Satya. Ya, makasih. Makasih Pak Gatot kesempatannya. Mungkin karena tadi karena Pak Rizal dari orang finance, kemudian tadi Aditya dari finance juga. Dan saya ingin fokus ke bukunya yang dibedah Pak Gatot nih, yang namanya Mindset. Jadi mindset itu apa ya gitu. Kebetulan ini ada kaitan dengan pekerjaan saya. Saya tuh dosen ya, jadi lingkungannya akademis. Kebetulan juga dalam 2 minggu terakhir ini menjadi examiner dari sidang MM lah. Keduanya itu bicara finance. Ini duanya jago lah kalau udah bicara finance ya. Dia dapat ilmu dari sekolah, dia bisa ngitung yang namanya corporate value, yang namanya stock valuation. Kemudian tesis berikutnya ngitung yang namanya intrinsic value, equity value. Ya. Nah, yang pertama, yang tadi stock valuation itu dia menilai stock valuation dari suatu perusahaan telekomunikasi yang anggap aja ternyata nilai perusahaannya anggap aja kita kira 10 triliun. Nilai perusahaan 10 triliun mau dijual. Mau dijual mungkin hanya total 7 triliun. Tapi nggak laku. Nah, beliau ini si mahasiswa di akhir tesisnya bilang ini bagus sekali. Jadi saya menyarankan orang untuk membeli nih. Ini sesuatu yang jangan dilewatkan gitu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ada suatu perusahaan kecil, perusahaan di Bandung, kuliner dari Nusa Tenggara, yang intrinsic value atau equity value-nya 1 triliun. Dan perusahaan ini ditawar sama sebuah venture capital untuk mengambil 70% dari saham. Jadi venture capital itu menawarkan dia 70% dari saham 100 miliar. Nah, si mahasiswa ini gini, menurut hitungan saya harga perusahaannya 1 triliun, kok cuma ditawar 100 miliar untuk 70%, jangan mau gitu. Setelah kita diskusi, ternyata kedua mahasiswa ini begitu percaya pada hitung-hitungan yang dia pakai, dan
terus terang saya nggak ngelihat dia punya mindset bisnis gitu. Karena nggak cuma masalah finance kalau menurut saya sebuah perusahaan. Gitu. Atau masalah finance ya saya nggak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Rizal bisa menjelaskan. Jadi yang saya lihat kok yang diceritakan oleh buku yang dulu ada buku terkenal namanya What They Don't Teach You at Harvard Business School, kok jadi kayaknya bener ya gitu. Hanya mengajarkan tools, dalam hal ini tools finansial, terus mengatakan bahwa itu kok goblok ya. Perusahaan itu perusahaan yang 10 triliun mau dijual 7 triliun kok ya penawarnya nggak mau beli gitu. Terus tadi ini saya juga ngelihatnya ini perusahaan kecil nih, kuliner kecil di Bandung, tapi dia udah punya beberapa cabang. Kok mahasiswanya berani-berani mengatakan bahwa intrinsic value atau equity value-nya 1 triliun. Ditawar 70% 100 miliar gitu. Perusahaan ini, si mahasiswa mengatakan jangan mau tuh 100 miliar, kekecilan. Padahal zaman sekarang, kalau saya sih sebagai yang punya perusahaan kecil, perusahaan baru berdiri 3 tahun, saya lepas saja 50 miliar. 50 miliar itu artinya besar sekali ya, kalau saya. Nah, balik ke mindset ya. Gimana sih caranya supaya mahasiswa jangan terlalu terpaku pada tools-tools yang dia dapat di sekolah. Bahwa ada beyond that. Ya, situasi bisnis, kekuatan diri, entrepreneurship, ada banyak lah begitu. Apakah mindset yang di buku ini bisa membantu sehingga mahasiswa, ini mahasiswa sekolah bisnis ya, sekolah bisnis katanya terbaik di Indonesia, itu juga bisa berpikir ada bisnis beyond the tools that they got in the school. Begitu. Jadi saya cuma menyarankan ke kedua mahasiswa itu, coba tambahkan di tesis Anda managerial implication. Barangkali dengan kata-kata managerial implication, cara berpikir dia, mindsetnya beyond what they got in the school. Begitu kira-kira Pak Rizal tadi, mohon arahan nih buat bantu adik-adik, buat teman-teman di sekolah. Mari, terima kasih. Mantap. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih Pak Satya. Saya menjawab pertanyaan Pak Satya pakai topi saya ya. Saya baru aja pensiun ngajar 4 tahun di Bank Indonesia Institute. Dan kemudian kebetulan di Bank Indonesia Institute itu selama 4 tahun saya mengkhususkan diri mengajarkan di Bank Indonesia Institute ada mata kuliah financial market, tapi ada ada modul lagi. Jadi saya berspesialisasi namanya di financial asset price driver. Ya. Nah, ini selalu kata-kata pertama saya di setiap kelas baru itu begini. Saya mengatakan begini. Fundamental suatu negara, fundamental suatu perusahaan itu jarang berubah setiap 6 bulan. Betul ya Pak Satya ya? Kalau kita ambil Unilever Indonesia itu kan fundamentally nggak berubah. Ya, dia itu seperti kapal induk gitu, kalau berubah itu pelan. Juga Republik Indonesia lah, kita ambil contoh. Ya, kalau berubah itu kan pasti pelan, dan baru kelihatan perubahannya itu setelah 5 tahun. Ya, betul ya. Itu observasi kita. Tapi kenapa harga Unilever Indonesia itu bisa naik 30%, bisa turun 30% ya setiap 6 bulan ya? Why? Padahal fundamentalnya itu berubahnya nggak seperti itu. Sama juga harga bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu dalam 1 minggu itu bisa naik 10%, bisa turun 10%. Padahal fundamentally nggak berubah. Ya, my point. Ya, when it come to the financial asset price driver, itu nggak melulu mengenai masalah fundamental. Ya, nah di sini baru terjadi yang namanya perbedaan apakah
financial asset price itu ditentukan oleh public market atau private market. Ini apa namanya, maaf ya buat teman-teman yang apa namanya, yang tidak berkecimpung dalam dunia keuangan. Tapi kembali lagi saya mau ngomong dengan hubungannya mindset. Saya nggak tahu Pak Satya mengajar apa? Mengajar financial market di tempat Pak Satya. Kebetulan saya jauh dari finansial, Pak. Oke. Saya marketing, Pak. Oke. Alright. Oke, jadi begini Pak Satya. Saya mungkin 8 bulan yang lalu saya menyampaikan, karena saya aktif di Iluni FEB UI dan ada rutin pertemuan antara Iluni FEB UI dengan FEB UI. FEB ini adalah staf pengajarnya ya. Saya menyampaikan kritik. Begini, specifically, ilmu itu berubah dengan sangat cepat. Sama seperti teknologi. Teknologi itu berubah dengan sangat cepat. Jadi ilmu keuangan yang kita pelajari tahun 90 itu mungkin sudah nggak valid lagi dengan kondisi zaman sekarang. Ya, teknologi komputer 8088 Pentium, bukan Pentium ya, Intel 8086 yang tahun 84 itu udah nggak bisa menjelaskan ThinkPad yang saya pakai sekarang ini, udah nggak bisa. Begitu, ya. Jadi kalau menurut saya harusnya ya mahasiswa yang berkonsultasi dengan Pak Satya itu update dengan perkembangan ilmu finansial. Ya, yang terkadang memang kadang-kala di Indonesia ini, maaf kalau saya bilang ya, even sekelas FEB UI itu masih terlambat. Ya. Jadi kalau saya ambil contoh spesifik di dunia keuangan itu masih sangat mendewakan capital asset pricing model. Itu udah nggak kepake lagi Pak, ilmu itu Pak. Sekarang itu dewa barunya itu adalah behavioral finance yang diusung oleh Robert Shiller, which is actually different dengan capital asset pricing model. Nah, jadi yang seperti ini yang menurut saya ya, saya ambil diri saya dan ini kembali lagi ke mindset ya. Menurut saya harusnya kita ini nggak pernah puas dengan apa ya, dengan ilmu yang ada gitu. Kita harus watch out perkembangan itu ada apa. Misalnya kayak GameStop kemarin ya, saya nggak tahu berapa orang di sini yang mengikuti kasus GameStop di Amerika. Itu buat saya menarik sekali, ya, karena tidak ada satupun ya teori ekonomi dan teori keuangan yang bisa menjelaskan ya kenapa GameStop itu terjadi. Saya mau ambil satu contoh lagi. Ada satu lagi kejadian yang menarik. Ini saya agak melenceng sedikit ya, tapi ada hubungannya dengan mindset dan ada hubungannya dengan kejadian kita sehari-hari. Semua tahu kan yang namanya PCR swab. Pertama waktu sebelum ada PCR swab tuh kita tes yang di ujung jari nih, kalau mau ngetes ini apa namanya, rapid test ya kan? Rapid test nih kita COVID apa enggak. Oke, terus PCR swab ya, itu yang paling mahal. Lalu antara rapid test sama PCR swab itu hidung kita dirogoh-rogoh, sekarang semua orang ngerti yang namanya swab antigen. Betul? Ya. Kelanjutan daripada swab antigen itu adalah namanya saliva antigen. Saliva antigen itu kita meludah. Ya, and in fact kalau baca di medical journal, ini sebagai contoh, even saya background-nya ekonomi, tapi karena saya punya interest mengenai COVID, saya baca itu medical journal mengenai saliva. Memang sampel terbaik untuk menguji keberadaan virus COVID-19 itu adalah di pangkal tenggorokan. Itu adalah tempat terbaik untuk menguji. Ya, jadi yang namanya tes antigen menggunakan sampel saliva itu sebenarnya lebih superior daripada mengambil sampel yang di ujung hidung kita.
Teknologinya udah ada, Pak. Diketemukan oleh ilmuwan Yale bulan Agustus tahun lalu. Pertanyaannya, kok nggak dikomersialisasikan? Ya, karena ilmuwan Yale ini bilang, kamu boleh ngambil teknologi ini gratis, tetapi dengan syarat tidak boleh menjadi eksklusivitas kamu. Jadi kalau saya katakanlah saya perusahaan farmasi dunia, katakanlah saya Merck atau saya Pfizer atau saya AstraZeneca. Saya mau bikin alat saliva antigen test. Ya, Yale bilang, ini ambil aja teknologi saya, kamu nggak perlu bayar paten, ya, pakai aja gratis. Tapi kamu nggak boleh punya hak eksklusivitas. Artinya apa? Kalau saya AstraZeneca, saya bikin saliva antigen test pakai teknologinya Yale, maka Pfizer juga boleh melakukan hal yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terjadi sampai sekarang teknologi itu tidak dipakai. Menarik. Jadi menarik. Ini nggak bisa jelaskan secara ekonomi. Ini ada barang bebas, ya, teknologi yang sangat berguna, dijual bebas, nggak ada harganya, tetapi begitu hak eksklusivitasnya nggak ada yang mau produksi. Nah, ini terus menjelaskan secara teorinya itu apa? Sama seperti GameStop tadi. Ya, artinya apa? Teori yang kita punyai itu nggak bisa menjelaskan. Growth mindset itu akan terus berpikir, ini apa ya? Fenomena apa yang harus bisa saya pakai untuk menjelaskan ini? Same thing dengan mahasiswa yang Pak Satya bimbing, harusnya bertanya, ini kalau ada gap sebesar ini nih apa? Ya. Saya sih sebenarnya bisa kasih gambaran aja, Pak. Artinya kalau dia believe itu nilainya 1 triliun ditawar 100 miliar, ya, itu negosiasinya udah bener apa belum? Barang yang mau dibeli ini ada tax liabilities apa belum? Ya, itu kan ada due diligence-nya, Pak. Legal liabilities-nya bagaimana? Ya, ada juga barang yang saya ambil contoh deh. Pak Satya tahu Gojek nggak? Ya, Pak. Ya kan? Bapak tahu Gojek itu cash flow-nya negatif kan? Ya. Ya. Nah, kok bisa dinilai 10 miliar tuh gimana, Pak? Iya. Nah, itu kan reverse-nya, kebalikannya gitu. Coba Anda jelaskan dengan teori capital asset pricing model dengan discounted cash flow, itu gimana menjelaskan? Ya. Tetapi kalau kita berpikir out of the box, angka 10 miliar dolar itu make sense. When you relate that dengan yang namanya ekosistem. Jadi poin saya adalah when you see something yang nggak masuk akal, itu jangan bilang, ini nggak masuk akal. Uji kemampuan berpikir Anda sampai Anda benar-benar yakin ini nggak masuk akal. Jangan-jangan saya nggak ngelihat sisi lainnya gitu loh. Makanya terus terang aja, Pak, semakin banyak kita tahu ini kan, kalau orang bilang kita semakin bodoh, Pak. Ya. Betul ya, Pak ya. Kalau semakin banyak tahu itu kita semakin bodoh. Karena apa? Karena kita ini ingin mendengarkan omongan orang. Kita ini merasa, oh pasti. Saya sih kalau ketemu orang, Pak, ini orang nih payahlah, nggak ada yang enggak. Saya bilang orang itu segoblok-gobloknya pasti ada pinternya kok, yang saya nggak tahu. Ya udah, saya cari pinternya aja. Walaupun kalau ngomong sama orang yang 95% itu rabis, ya saya ambil 5%-nya aja. Nggak apa-apa kok buat saya. Karena yang 5% itu kan saya nggak tahu. Yang penting kan saya nambah ilmu. Itu sih Pak Satya jawabannya. Iya, makasih. Nah, by the way, saya itu ex-minernya, Pak. Jadi di sidang, waktu dia sidang MBA-nya, saya ex-minernya. Ya karena buat saya itu tadi pasti ada sesuatu nih. Kenapa begitu gitu ya? Akhirnya kita minta dia revisi, menambahkan tadi itu. Apa sih beyond that ya? Jangan cuma berpaku pada tools tersebut. Karena kebetulan karena saya spesialisasinya marketing, jadi bukan mahasiswa bimbingan saya. Tapi anyway, saya belum baca buku ini mungkin. Terima kasih Pak Rizal ya. Saya mau nanya Pak Gatot, kalau
setelah Pak Gatot baca buku ini, gimana Pak ngerubah mindset yang mungkin mahasiswa-mahasiswa itu begitu, entah dia terpesona, entah dia terlalu fokus, entah ada sesuatu yang belum kita ajarkan mengenai bisnis di sekolah, sehingga hanya berpegang sama satu ilmu itu aja gitu. Tapi juga by the way Pak Rizal, nanti di final exam tadi pernyataan apa komen Pak Rizal akan saya masukkan Pak ke final exam. Itu menarik Pak. bahwa mahasiswa jangan terpaku pada apa yang ada di kelas. Dan Bapak benar, kalau kita bicara finansial tapi di tesisnya nggak ada CAPM itu kan dipertanyakan oleh examinernya Pak. Ya, makasih banyak. Oke Pak Gatot, jadi kalau menurut buku gimana Pak Gatot? Perubahan mindset itu Pak. Bukan sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa, tapi sebagai pebisnis gitu. Ya, baik. Makasih, ini diskusinya menarik sekali ya, Pak Rizal maupun Pak Satya tadi ya. Jadi ini karena tadi membicarakan capital asset pricing model itu, terus terang saya dulu mendewa-dewakan itu, saya suka sekali karena memang saya bisa mengkaitkan itu dengan willingness to take risk gitu. Jadi kalau di capital asset pricing model itu kan ada beta lebih besar satu, beta lebih kecil satu, itu artinya apa dan sebagainya. Tapi saya nggak mau terlalu teknis ngomongin itu karena memang saya tadi begitu ngomongin teori CAPM, saya jadi inget buku ini nih, jadi McKinsey Valuation, tapi ini tahun 90-an. Ini tapi saya senang banget gitu caranya dia menjelaskan itu bisnis seperti apa. Nah, menjawab pertanyaan Pak Satya, saya setuju banget bahwa mahasiswa bahkan anak-anak SMA, karena saya pernah ngajar di sekolah namanya High Scope ya, yang di di mana tuh namanya di depannya Citos tuh sebenarnya ya Cimatupang. Iya, itu anak SMA pun udah diajarin bisnis. Jadi waktu saya ngajar di sana, saya ngajarin bukan ngajarin anak SMA matematika gitu, tapi langsung bisnis. Dan mereka setelah menerima saya sebagai istilahnya guru, mereka langsung oleh gurunya disuruh berbisnis. Ya, ada salah satu siswa yang membuat hamburger, dijual, benar-benar dijual. Gitu. Jadi benar-benar diimplementasikan. Nah, kembali kepada masalah ini, kalau kita ngomongin bisnis, ya artinya kalau kita mau ngajak adik-adik kita yang masih SMA maupun masih kuliah gitu ya, itu adalah memang harus tahu yang namanya bisnis itu pasti ada profit kan. Bukan berarti saya ngajarin harus profit minded, karena kalau di beberapa perusahaan kan ada P3 itu ya, profit people and planet, ya itu harus diseimbangkan gitu. Nah, karena tadi Bang Ijal atau Pak Rizal itu menekankan perlunya ekosistem, maksud saya sejak kita masih di SMA maupun di kuliah itu yang namanya ekosistem itu sudah diajarkan, ya. Contoh yang paling keren menurut saya, dan itu yang menulis case-nya bukan saya, tapi Harvard di tahun 2019, bulan Agustus, judul artikelnya saya masih ingat, In this ecosystem economy, what is your strategy? Wah, keren banget. Ya. Dan di situ yang diulas pertama kali adalah Nespresso. Nespresso itu menurut saya luar biasa. Ya. Itu idenya dari seorang engineer yang mengamati kopi dibuat seperti apa, dan konsepnya itu mereka bangun dengan bisnis model canvas, itu menggunakan sistem yang disebut ekosistem tadi. Jadi bukan Nestle-nya yang harus profit, tapi bagaimana vendor itu ya mereka juga profit. Jadi mereka berpikirnya secara ekosistem. Jadi yang kalau di bisnis model canvas itu kan mulai dari key partners, key activities, itu dilihat end to end dan mereka bersaing di situ, dan itu adalah 70% profit contributor of Nestle selama lebih dari 20 tahun. Ya, jadi Nespresso ini kalau dilihat dari pemasarannya luar biasa karena dia memang mencoba marketingnya adalah membangun komunitas. Jadi sekali kita membeli pelor-pelornya itu, saya nyebutnya pelor tuh, karena itu ada 144 rasa,
dan hanya bisa diolah di mesin Nespresso, tapi bukan mesinnya Nestle, tapi mesinnya vendor. Dan vendornya itu sudah dipatenkan sama Nestle. Jadi luar biasa, jadi udah end to end, ya mereka bisa, ya terserah mau dibilang monopoli atau apa, tapi sebetulnya nggak monopoli karena juga memanfaatkan vendor, dan customer yang sudah menggunakan mesin-mesin Nespresso itu mereka join the club gitu. Jadi sebagai komunitas. Kembali ke pertanyaan Pak Satya terkait buku ini memang fokusnya di individu. However, ya juga ada kasus, bukan juga ada sesi khusus mengenai bisnis. Dia kasih contoh Lee Iacocca ya, dulu yang CEO-nya Chrysler ya. Ternyata itu penganut fixed mindset mati-matian karena dia memang pengen dikenal sebagai hero. Dia pengen dikenal bahwa Chrysler itu diselamatkan oleh dia. Dan itu kisahnya dibuat panjang lebar gitu. Jadi kalau saya ceritakan di sini pasti nggak akan selesai. Tapi intinya adalah justru yang dikatakan Pak Rizal tadi, karena ada kata kunci ekosistem, artinya apa? Mindset kita sejak awal kita harus kolaborasi itu harus ditekankan. Ya, kemarin saya ngobrol sama teman di kedai kopi gitu. Salah satu kelemahan kita, bangsa kita ini adalah justru dalam kerjasama itu. Ya, kalau kerjasama itu kita bisa benar-benar kita gairahkan, kita pasti maju gitu. Kita masih kuat gitu loh. Apalagi tadi istilah-istilah Pak Satya tadi mengenai bisnis kuliner yang kecil tapi sebetulnya valuation-nya gede banget gitu ya. Terus ada contoh Gojek juga gitu. Kenapa bisa sekian miliar gitu ya, kepada masih rugi gitu. Padahal kalau dari valuation-nya McKinsey ini sudah nggak masuk gitu, udah negatif terus, pakai discounted cash flow udah negatif gitu. Jadi buku ini memang membahas mengenai mindset dari level bisnis untuk individu, dan kemudian individu itu bagaimana bisa membentuk komunitas. Kayak tadi kalau istilahnya Pak Rizal tadi adalah a set of people gitu yang memiliki keselarasan dalam menuju suatu tujuan gitu. Itu sih kalau dari saya. Demikian, ya, ada yang mau lagi? Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada pertanyaan atau ada komentar? Boleh Pak, saya nanya lagi Pak. Oh, ya silakan. Itu kembali ke buku tadi yang Bapak bilang, bagaimana biar kita tidak minder ya, atau kalau tadi ada contoh di mana kalau misalnya kita bersaing dengan teman, terus ada orang yang lebih sukses, terus kadang-kadang kita jadi minder. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai hal itu? Ya. Mindset kita yang kadang-kadang saking fixnya sehingga kalau kita kalah bersaing dan sebagainya kita jadi minder gitu, dan membuat excuses lah. Ya. Oke. Makasih. Jadi buku ini memang kalau kita membaca buku ini, kita jadi dari yang tadinya kita bingung, setelah baca tuh kita kayak tercerahkan. Maksudnya begini Mas, dalam keseharian, dalam saya bekerja, misalkan saya di Deutsche Bank gitu ya, atau saya di JP Morgan gitu ya, mungkin pada saat saya bekerja saya berpikiran bahwa ya saya harus memenuhi target. Kalau saya nggak memenuhi target, maka saya gagal. Nah, itu fixed mindset. Ya. Nah, sebetulnya yang membedakan fixed sama growth itu hanya kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya kelegowoan. Legowoan yang tidak pasrah, Mas. Dalam pengertian targetnya Deutsche Bank adalah tadi mendapatkan deal misalkan 500 juta US gitu ya. Dan ternyata sulit banget, sekali dapat ternyata ininya prosesnya banyak dan ada masalah gitu ya. Nah, yang ditekankan oleh Dr. Carol Dweck ini adalah it's not about the failure or about the success, but about how you actually take lessons from whatever the situation is. Jadi jangan dipikir bahwa kita take lessons itu hanya kalau gagal. Justru kalau sukses itu justru kita harus banyak belajar. Karena tadi kan contohnya saya juara kelas.
saya paling hebat. Itu ternyata kalau kita berpikiran gitu, ujung-ujungnya kita bisa bunuh diri, depresi. Suatu saat kita kalah, ya, kalahnya padahal bukan kalah telak ya, hanya sama gitu ya, bunuh diri. Dan kita tahu lah ya, beberapa artis kan seperti itu karena dia biasa sempurna gitu. Begitu dia sudah menghadapi sesuatu yang on average ya, dia kecewa, bunuh diri. Nah, makanya saya bilang kalau kita baca buku ini tercerahkan gitu karena ternyata apapun situasinya itu kita harus bisa mengambil hikmah, sukses maupun gagal. Jadi nggak ada istilahnya gagal itu terus kemudian aduh udah deh forget it lah. Aku memang bukan konsultan yang baik, aku bukan pengajar yang baik, aku bukan CEO yang baik gitu ya. Tapi what can you learn from that? Sebaliknya, kalau Anda sebagai CEO di Deutsche Bank, kemudian Anda merasa sukses, hati-hati, gitu. Karena setiap hari Anda bisa terjerumus, gitu ya. Karena apa istilahnya? Terlalu puas dengan diri kita. Kalau dikembalikan ke agama, sebetulnya kan ajarannya udah jelas ya. Bila kamu dalam keadaan musibah, bersabar. Kalau kamu dalam keadaan nikmat, bersyukur. Ya artinya apa? Kita nggak bisa lagi karena nikmat udah lupakanlah aku udah kaya nih, udah ini gitu ya. Nah, kalau kita cari contoh-contohnya, saya rasa banyak sekali ya seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Bang Ical mau nambahin? Ya udah cukup ini sih. Cuman saya tuh selalu percaya setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau menurut saya orang yang baik itu tahu kelebihannya, tahu tahu kekurangannya. Kira-kira begitu. Saya nggak pernah minder. Ini ya pengalaman saya di JP Morgan itu sama mungkin di Deutsche Bank ya. Waktu promosi ke managing director itu kita harus melalui suatu panel ya. Itu ada satu pertanyaan ya yang waktu itu sempat membuat saya minder. Pertanyaannya itu adalah what year you graduate from Ivy League. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh Ivy League itu adalah sekolah elit di Amerika. Yang di refer sebagai Ivy League itu adalah either you graduate from Harvard, you graduate from Stanford, Yale, ya. Jadi ini saya pikir kurang ajar banget ya. Ini US minded sekali pertanyaan seperti ini. Saya jawab clearly, saya bukan graduate dari Ivy League. Ya. Kemudian saya ditanya sama handler itu semacam penguji gitu. Kamu ini sekali ya, yakin sekali bukan graduate dari Ivy League, tapi yakin sekali ya. Just tell me kenapa you are eligible to be managing director JP Morgan tanpa harus melalui Ivy League. Ya, saya bilang aja, I think my boss proposed me jadi managing director di JP Morgan itu bukan karena saya mau ngurus bisnis Amerika, tapi saya mau disuruh ngurus bisnis di Indonesia. And nggak ada relevansinya kalau saya harus graduate dari Ivy League atau enggak untuk ngurus bisnis di Indonesia. Malah saya balas, saya tahu handler saya ini PhD dari Harvard, ya. Kamu ngerti nggak bikin bisnis di Indonesia? I assume you must be a very good person, very knowledgeable. You are much more better than I am. But can you generate money di Indonesia? Nah, dia senyum ke saya. Jadi menurut saya itu tadi jangan pernah merasa minder karena orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita fokus kepada kelebihan kita belajar dari orang lain bagaimana kita mengurangi kelemahan kita lah. Ya, saya itu dulu 10 tahun pertama di kerjaan itu saya nggak suka dengerin orang. Tapi lama-kelamaan iya ya, saya tuh harus dengerin orang. Kalau nggak saya nggak akan move forward karena orang itu
apa namanya, sekacau-kacaunya dia gitu ya, pasti ada sesuatu yang apa namanya, yang berguna lah buat buat kita, dan itu memperkaya wawasan saya sih. Itu sih terus terang aja itu sih. Kalau pengalaman pribadi saya ya mengenai, saya nggak tahu apa itu disebut mindset, tapi I believe it's a part of the mindset bahwa Anda itu nggak boleh merasa minder karena Anda itu pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kira-kira gitu. Wah, keren. Oke, ini Pak, ada teman saya Pak Niko Kanter. Ayo dong kita berdiskusi, mungkin ada komentar, Niko. Om Niko, monitor nggak Om Niko? Saya hanya mau, karena join terlambat, jadi saya hanya observing sama belajar dulu nih dari Pak Rizal dan teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Mengenai mindset gimana nih Pak Niko terkait dengan finance, kemudian saya tahu Anda sendiri kan bukan orang finance gitu, tapi justru yang membuat diskusi ini menarik justru gabungan dari orang-orang finance, orang-orang people gitu ya, human resource gitu ya. Gimana Pak Niko, ada tanggapan? Aduh, saya terus terang aja karena joinnya terlambat, saya minta maaf ya karena saya tadi ada conference call. Tapi kalau dilihat dari ini kan sebenarnya mindset itu kita harus mau membuka diri untuk mendengarkan perspektif orang, mindset. Dan tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Satya, bagaimana sih kita mau merubah mindset daripada orang itu supaya misalnya bisa mendengar dan bisa membuka diri. Kan karena orang tuh waktu they already have mindset itu sudah sangat jadi kadang-kadang menjadi kaku dan tidak terbuka. Nah, bagaimana merubahnya? Biasanya ada beberapa approach sih. Yang saya tahu approach yang kita mesti lakukan ada yang kita sebut semacam kayak cognitive conversation. Jadi kita harus bisa tentunya membuka satu argumen bahwa itu didasari satu objective reasons ya. Jadi harus bisa kita mengarticulate the logical. Jadi logiknya bagaimana sih, a set of objections kita kenapa mindset atau suatu argumen dari orang itu begitu. Jadi kita harus bisa mengapproach dengan seperti itu. That's one thing. Gitu. Nah, kedua tuh kan kadang-kadang kita juga harus bisa memakai semacam kayak the other approach yang orang bilang bahwa kita pakai suatu approach yang bagaimana kita memakai adanya satu koleha atau contoh-contoh orang yang bisa memiliki satu credible. Jadi ada orang yang credible yang kita bisa pakai sebagai example atau sebagai reference. Karena kan kadang-kadang orang kalau sudah punya mindset yang begitu kuat, sangat-sangat sulit gitu. Nah, dengan kita mengintroduce satu credible colleagues approach itu biasanya itu juga akan bisa membantu karena orang melihat itu adalah suatu example atau satu precedent yang di-create oleh orang yang mempunyai credibility tersebut. Jadi memang ada beberapa approach memang. Jadi itu yang saya tahu sih ada dua macam approach begitu, tapi yang paling penting adalah waktu kita selalu mau mencoba untuk memberikan argumentasi, kita harus bisa memberikan satu logical, tapi kita juga harus bisa memahami dan mendengarkan dari perspektif daripada orang itu. Karena kalau kita nggak bisa membahas dan mengarguenya dari perspektif orang itu, biasanya akan banyak resentment, akan banyak pushback dari orang tersebut. Ini yang biasanya, kayak tadi kan Bapak bilang, tadi kan Bapak dari marketing, tapi kedua mahasiswa ini melihatnya dari perspektif finance, ya kita juga harus membuat satu argumennya berangkat dari perspektif finance itu. Kemudian kita buat semacam satu argumen-argumen yang logical, atau mungkin ada argumen-argumen yang kita bisa menunjukkan bahwa ada beberapa orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang begitu baik, yang menjadi contoh untuk bisa membuka diri. Mungkin itu aja tambahan dari saya, minta maaf. Terlambat jadi nggak banyak tahu. Oke, Pak Niko Kanter, makasih Bro Niko. Jadi ini menarik sekali diskusi, tapi karena waktunya juga udah 21.45, jadi sebelum ini saya sedikit membaca aja summary dari diskusi kita
dari awal tadi. Pertama mengenai mindset. Jadi memang buku ini bicara mengenai mindset yang menitik beratkan kepada bagaimana mayoritas dari kita yang masih fixed mindset ini bisa menjadi growth mindset. Jadi kalau orang yang istilahnya mendengar dari omongan-omongan selama ini kan kita harus growth mindset gitu ya. Justru karena kita ini kebanyakan fixed mindset ya. Jadi ini yang harus dipelajari gitu. Karena contoh-contohnya tadi ternyata baik itu yang sifatnya negatif maupun positif, saya gagal maupun saya sukses itu bisa dua-duanya fix gitu. Jadi justru orang yang growth adalah dari apapun kejadian itu dia harus bisa mengambil lesson learn-nya apa. Yang kedua tadi Pak Rizal menekankan mengenai di perusahaan sekelas JP Morgan pun itu yang ditekankan artinya gini, bahasa mindset itu tidak digunakan ya. Jadi itu juga sama waktu saya dulu pernah di Citibank itu kita menggunakan Six Sigma ya, tapi nggak pernah ngomongin in order to improve the business you have to change your mindset, itu nggak diomongin. Jadi Cityway itu waktu itu ya udah we have to be better, 10 times better, 10 times faster in 5 years time kalau nggak salah ya. Zamannya CEO-nya masih John Reed dulu ya. Jadi memang benar di beberapa perusahaan besar memang kata-kata mindset itu tidak digunakan, tapi lebih kepada let's do it together with this kind of thing gitu. Misalkan kalau saya dulu Six Sigma. Kemudian yang ketiga dari segi kombinasi ya antara pemahaman bisnis ya. Pemahaman bisnis itu mau nggak mau kita harus start dengan keuangan. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik terutama yang masih sekolah, masih kuliah, itu jangan pernah membenci pelajaran accounting, pelajaran keuangan, karena itu basicnya nanti dari situ. Bahwa nanti Anda akan tertarik di bidang lain, that's another story. Tapi di dalam pekerjaan atau di dalam bisnis, Anda pasti harus berbicara mengenai keuangan itu sendiri. Nah tadi menarik, saya catat juga Pak Rizal tadi, saya sendiri baru dengar ada yang namanya behavioral finance. Jadi nanti saya akan juga belajar nih, walaupun saya juga bukan orang finance, tapi saya suka banget finance. Jadi kalau saya ngomong sama klien selalu pakai numbers. Karena kalau klien saya terutama public listed company, saya pasti buka dulu annual report-nya, saya lihat dulu pergerakan sahamnya. Karena kalau saya nggak bicara dari yang hard figures, itu saya nanti hanya jual koyok gitu, percuma gitu. Jadi saya nggak bisa addressing critical business issue apa. Nah itu 3 hal yang saya pelajari. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Rizal Prasetyo ada mungkin pesan terutama terkait diskusi kita ini, juga terutama buat juga teman-teman kita yang berkarir maupun saat ini masih mahasiswa gitu. Silakan Mas. Terima kasih Mas Gatot. Mungkin kata penutup dari saya itu adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu aja sih. Karena the minute you stop learning, dan learning itu selalu timbul dari banyak situasi. Ya, saya dulu belajar piano untuk memahami betapa susahnya Tony Banks menciptakan lagu-lagu Genesis. Ya, saya belajar peralatan elektronik hanya try to understand betapa susahnya orang menciptakan peralatan audiophile. Ya, jadi belajar itu banyak situasi yang membuat Anda untuk mempelajari sesuatu. Ya. And when that desire itu ada, turutin aja, nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh mudah sekali kalau mau belajar. Itu 1. 2, ya tadi saya mau tekankan, jangan pernah merasa minder karena Anda itu pasti punya kelebihan dan Anda pasti punya kekurangan. Ya kekurangannya itu dimitigasi dengan banyak mendengarkan orang lain. Itu aja sih kalau menurut saya. Saya nggak tahu itu apakah perilaku itu adalah perilaku growth mindset apa enggak, tapi itu sesuatu yang
menurut saya kalau dipraktekkan, insya Allah Anda bisa menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Apalagi ini Anda buktikan ya tadi belajar Python program bahasa Python ya. Aduh, saya malu tadi terus terang saya belum kepikir gitu. Saya masih mikirnya blockchain gitu ya. Jadi saya masih penasaran di situ dan menarik menarik sekali diskusi ini dan senang sekali tadi sampai nyebut Genesis segala macam nih Bang Ical. Terinspirasi Word of Faith ini. Jadi kemana-mana ini ada Mas Krisna juga di sini. Baik teman-teman, karena waktu juga, jadi kita akhiri sesi bedah buku yang ke-31 ini. Insya Allah nanti ini ditangkap oleh Pak Bambang Pramujo untuk sesi pekan depan mengenai a whole new mindset, yaitu a new whole mindset ya Pak ya. Saya lupa judulnya. A whole new mindset kalau nggak salah. Nah ya, ini betul ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti kalau Pak Rizal juga nggak ada webinar bisa join, kita undang. Tapi intinya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan terutama juga Pak Rizal karena sesi ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita dan terutama adik-adik muda yang nanti akan meneruskan bangsa ini. Dari saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gatot. Terima kasih Mas Gatot. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal.